Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, kita sudah memasuki pembahasan dosa besar yang ke-24, Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wal-Ishrun, dosa besar yang ke-24, yaitu Al-Kadzabu fi ghalibi aqwalih, orang yang banyak berdusta, suka berdusta. Dusta salah satu akhlak tercela dan termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik. Banyak berdusta menandakan lemahnya iman. Banyak berdusta menandakan adanya virus kemunafikan. Seorang muslim, apalagi seorang mukmin, di antara ciri keimanannya atau ciri orang yang beriman itu berpegang teguh dengan kejujuran. Itu orang beriman. Dan kejujuran tidak hanya terlihat dalam ucapannya, termasuk kejujuran dalam niatnya, jujur dalam sikapnya, jujur dalam perilakunya. Tidak ada kebohongan, tidak ada perselisihan antara ucapan dan tindakan, tidak ada perselisihan antara perilaku dan niat. Orang yang jujur adalah orang yang selalu berkata benar, bertindak benar, dan motivasinya pun benar. Kebalikannya adalah dusta. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Ada 3 ayat yang disebut di dalam pembahasan ini, selebihnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang disebutkan adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Ghafir ayat ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberi hidayah kepada orang yang musrif. Musrif itu orang yang melampaui batas dalam perbuatan dan tindakannya. Kadzdzab adalah orang yang banyak berdusta. Mereka-mereka yang berperilaku melampaui batas, termasuk banyak berdusta, itu justru akan semakin tersesat dan akan semakin jauh dari hidayah. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Petunjuk jauh dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran. Petunjuk akan jauh dari orang-orang yang tidak ingin menggapai kebenaran dan bersikap jujur. Semakin sering orang berdusta, semakin tersesat jalannya. Nanti akan kita baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dusta itu dapat
menjauhkan seseorang dari jalan yang lurus. Kemudian di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 10 Allah berfirman, Qutilal kharrasun, terlaknat al-kharrasun. Di antara makna kharrasun adalah al-kadzabun, sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid. Qala Mujahid, al-kharrasun ay al-kadzabun, terlaknat, tercela orang-orang yang suka berdusta. Termasuk yang dimaksud di dalam ayat ini mereka-mereka yang berdusta dengan mengatakan tidak ada hari kebangkitan, kami tidak akan dibangkitkan, apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah dusta. Orang-orang seperti ini terlaknat. Qutilal kharrasun. Sebagian ahli tafsir mengatakan kharrasun ay al-murtabun, orang-orang yang meragukan. Maka semua yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi atau meragukan apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia terkena ancaman ini, qutilal kharrasun. Di zaman sekarang banyak orang yang mendustakan hari kebangkitan. Banyak orang yang mendustakan adanya siksa dan surga. Orang-orang ateis, orang-orang yang mengklaim dirinya tidak percaya dengan Tuhan. Dan justru sekarang itu hal-hal seperti itu banyak diminati anak-anak muda. Atau mengaku Islam, beridentitas, berKTP Islam, tapi mendustakan apa yang wajib untuk diimani, mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Ya. Di antaranya seperti orang-orang yang mendustakan azab kubur. Ada sebagian orang mengaku beriman, namun mereka mengatakan tidak ada yang namanya nikmat dan siksa di alam barzakh. Padahal ayat Allah dan juga hadis, ya, terutama yang paling jelas adalah hadis-hadis Nabi menegaskan adanya nikmat dan siksa di alam barzakh. Bahkan itu bagian dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang disepakati. Maka berdustalah dan pendusta orang-orang yang mengatakan tidak ada azab kubur. Kemudian di surat Al-Imran ayat ke-60 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kemudian ayo kita melakukan mubahalah. Mubahalah itu sama-sama meminta kepada Allah agar yang berdusta dilaknat dan diminasakan oleh Allah. Mubahalah ini pernah diajukan oleh Rasulullah kepada orang-orang ahlul kitab yang mendustakan Nabi. Dan Nabi tahu mereka mendustakan berdasarkan ilmu, yakni mereka tahu Nabi itu hak, tapi mereka mengingkari kebenaran itu. Maka diajak mubahalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kumpulkan keluarga kalian, saya akan mengumpulkan keluarga saya, kalian akan kumpulkan keluarga kalian, kita sama-sama meminta kepada Allah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Kita mohon agar Allah melaknat, membinasakan mereka-mereka berdusta. Ajakan Rasulullah ini ditolak. Ya, mereka takut. Seandainya mereka yakin dengan apa yang mereka yakini, mereka akan menerima ajakan mubahalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini dijelaskan oleh ulama di dalam kitab tafsir. Ya, surat Al-Imran ayat 61. Makanya dusta itu bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Dusta itu bertingkat-tingkat. Dusta yang paling berat bobot dosanya itu adalah al-kadzibu 'ala Allah wa 'ala rasulih. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya. Mengklaim bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, itu adalah dusta. Itu dusta yang paling besar, dusta yang membawa kepada kekufuran. Termasuk dusta yang sangat besar, dan ini sudah pernah kita bahas, ya, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang dianggap berdusta, atau kapan seseorang dianggap berdusta atas Nabi? Tatkala dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, padahal Nabi tidak bersabda. Ini termasuk tingkatan dusta yang paling tinggi. Dosanya tidak sama dengan dusta-dusta yang lain. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul. Termasuk dikatakan berdusta itu orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Ya, seperti perkataan orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, itu dusta perkataan mereka. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perilaku penyimpangan. Orang yang berdusta itu, dustanya itu akan melahirkan dusta berikutnya. Sebagaimana amal saleh itu akan melahirkan amal saleh, perbuatan buruk juga akan melahirkan amal buruk. Orang yang berdusta, dia akan menciptakan dusta yang lain untuk menutup dusta yang pertama. Kemudian dia akan berdusta untuk menutup dusta yang kedua dan yang pertama. Terus. Dusta itu akan membuat orang pada perbuatan al-fujur. Al-fujur itu artinya menyimpang dari jalan kebenaran. Fujur. Semakin sering berdusta, semakin jauh dia dari kebenaran. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah. Dan dusta itu akan mendorong seseorang untuk terus berdusta, sehingga dia akan menganggap sepele dan remeh dusta itu. Itu yang disebut dengan kadzab. Kadzab itu pendusta, Pak. Anda terkadang menemukan orang yang berdusta itu enteng. Berdusta itu sesuatu yang bagi dia bukan hal yang buruk. Sehingga dia berdusta, terus berdusta. Terkadang berdustanya dengan tertawa. Tidak ada beban. Itu akumulasi dari dusta-dusta yang banyak. Orang itu kalau terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa itu yang biasa dilakukan akan menjadi ringan bagi dia, dan perbuatan dosa itu akan dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Itu kalau perbuatan dosa terus dilakukan, termasuk perbuatan dusta. Ada orang pertama kali berdusta, dia merasa bersalah. Tapi karena dia tidak bertaubat, dia berdusta lagi, masih mungkin merasa bersalah, tapi perasaan bersalahnya tidak seperti perasaan bersalah ketika pertama kali berdusta. Berdusta yang ketiga, keempat, kelima, sudah tidak merasa bersalah. Bahkan terkadang bangga dengan dusta-dusta yang diucapkan. Ini yang disebut dengan kadzab. Kata Nabi, perbuatan dusta itu akan
mendorong seseorang, menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. Kalau dia terus berdusta, maka akan semakin jauh, justru akan terseret kemana? Ilan nar, kata Nabi, terseret ke dalam api neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuqdaba indallahi kadzdzaba. Orang yang di dunia gemar berdusta, terus berdusta, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan gelar kadzdzab, pendusta. Akan disingkat di hadapan seluruh makhluk, fulan kadzdzab. Mungkin di dunia dustanya banyak tertutupi. Mungkin di dunia dustanya banyak dipoles sehingga tidak terlihat. Namun di hari kiamat jati diri kita akan terlihat. Siapa kita yang sesungguhnya akan tersingkap. Yauma tublas sarair, kata Allah. Hari di mana sarair, apa yang kita sembunyikan semuanya terbuka. Semua. Maka akan terlihat siapa pendusta, siapa pengkhianat, siapa murain, orang yang ibadahnya hanya untuk pamer, siapa yang orang yang kesalehannya ternyata itu hanya kedok, di balik itu dia hanya menginginkan dunia. Semua tersingkap di hari kiamat. Di dunia manusia bisa menutup dirinya. Di dunia manusia bisa memasang berbagai macam topeng di wajahnya. Tapi di akhirat semua akan tersingkap, akan terlihat, dan akan diperlihatkan di hadapan makhluk. Maka para pendusta itu akan terlihat dan mereka punya ciri-ciri sehingga manusia tahu dia adalah kadzdzab, pendusta. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq thalath. Tanda orang munafik ada 3. Para hadirin, penyebutan ada 3, ada 4, ada 7 di dalam hadis-hadis yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu seringkali bukan dalam konteks membatasi. Bukan dalam konteks membatasi. Tapi hanya dalam penyebutan kata 3 itu dalam konteks menjelaskan di antara sekian itu ada 3. Ini harus kita pahami sehingga kita tidak jatuh dalam kesimpulan yang salah ketika kita membaca hadis seperti hadis tentang sifat orang munafik. Di satu riwayat Nabi menyatakan ada 3. Di riwayat berikutnya Nabi mengatakan ada 4. Ini bukan kontradiksi. Kenapa? Karena penyebutan 3, 4, 5, 6 bukan dalam konteks untuk membatasi, tapi hanya menyampaikan informasi bahwa di antara sekian ada 3, ada 4. Sesekali Nabi menyebutkan 3 saja, sesekali Nabi menyebutkan 4. Nabi SAW bersabda, ayatul munafik thalath. 3 tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara berdusta. Dusta itu menjadi kegemarannya. Kalau ndak dusta, ndak enak. Ibarat makanan ndak ada garamnya. Kalau ngomong ndak pakai dusta itu ndak nyaman. Na'udzubillah, itu orang yang terkena penyakit kemunafikan. Idza haddatsa kadzaba, banyak berdusta. Dan orang seperti ini sudah meremehkan dusta. Bahkan ketahuan dusta berkali-kali, ketahuan tetap berdusta. Dan terkadang cengengesan. Idza haddatsa kadzaba. Hilang rasa malunya. Idza haddatsa, dan itu salah satu ciri orang yang sudah terjangkit penyakit kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji tidak menepati janjinya. Janji apapun.
Maka seorang mukmin itu pantang mengingkari janji, pantang tidak menepati janji. Dan semua ikhwani fillah, sifat-sifat ini mari kita jadikan cermin untuk melihat siapa diri kita. Jangan melihat orang dulu, Pak. Apakah saya termasuk orang yang pantang berdusta? Apakah saya adalah orang yang selalu menepati janji? Cermin buat kita dulu. Kalau kita ini ternyata, ya Allah, saya suka berdusta ya. Sama istri suka berdusta, sama anak suka berdusta. Ya Allah, berarti ada penyakit di dalam jiwa saya. Penyakit yang berbahaya. Kemunafikan itu, Pak, lebih berbahaya dari semua penyakit fisik. Kalau dibiarkan, dia menghancurkan iman kita, merusak iman kita. Tanda yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, khianat. Amanah itu semua kewajiban yang harus kita tunaikan, itu amanah. Ada amanah dari Allah, ada amanah dari hamba-hamba Allah. Semua yang menjadi kewajiban kita, pantang bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Maka orang beriman itu akan terlihat dari 3 karakter ini, Pak. Jujur, tepat janji, yang ketiga apa? Amanah. Terlihat dari situ. Orang modelnya seperti kita, ya, kopiaan, onok jenggote, sunnah Nabi. Tapi dusta, tidak dianggap beriman. Bukan beriman artinya kafir, tidak. Tapi orang yang lemah imannya. Bajunya baju takwa, tapi perilakunya jauh dari ketakwaan. Khianat. Diberi amanah, khianat. Diberi jabatan, khianat. Diberi tugas, khianat. Tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati, khianat. Terkena penyakit kemunafikan. Tanda sudah. Jadi penampilan kita itu harus sesuai dengan perilaku. Penampilan Islami, perilakunya Islam. Perilaku Islami itu apa? Kejujuran, tepat janji. Anda punya janji dengan siapapun, Anda akan melaksanakan yang sudah disepakati dalam perjanjian itu. Janji apapun, termasuk amanah. Istri itu amanah, Pak. Anak-anak kita amanah. Orang mukmin akan terus merasakan bahwa dia punya amanah. Ketika dia menjadi kepala rumah tangga, ada perasaan saya punya tanggung jawab. Ketika di kantor, dia punya perasaan saya bertanggung jawab. Itu kalau kesadaran tanggung jawab selalu menyertai diri kita, dan kita berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang kita pikul, itu iman kita hidup. Namun kalau meremehkan, tugas kita remehkan, jabatan kita khianati, ya, sudah ada perjanjian masuk kantor jam 7, datangnya jam 8, ya. Pulangnya jam 4, ternyata dia lebih awal, jam 2 sudah keluar. Ya Allah, kena hadis ini, Pak. Seharusnya dia punya tanggung jawab ini ditelantarkan. Mukmin punya 3 sifat ini. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Nabi, ada 4 yang mana keempat-empatnya ini kalau ada pada diri seseorang, dia murni munafik. Kalau 4-empatnya menyatu. Namun jika salah satu dari kriteria sifat ini ada pada dia, maka di dalam dirinya ada bagian dari kemunafikan. Kalau satu bagian. Yang
Kemudian Nabi menyebutkan keempat ini sama seperti tiga tadi, Pak. Idza tumina khana, kalau diberi amanah khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji, membuat perjanjian, dia khianati perjanjian itu. Yang keempat, yang belum disebut, wa idza khasama fajara. Kalau bertikai, bertengkar, dia bersikap melampaui batas. Itu orang munafik. Di antara kita pasti terjadi yang namanya konflik. Pasti terjadi yang namanya gesekan, Pak. Orang beriman itu tidak mungkin hidupnya tidak pernah gesekan sama siapapun. Jangankan kita, antar sahabat Nabi pernah terjadi pertikaian. Namun orang beriman ketika dia bertikai, ketika dia ada konflik, dia tetap bersikap adil dan objektif. Dia tidak akan bersikap melampaui batas, fajar. Dia tidak akan menuduh lawannya dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh lawannya. Itu muslim. Dia tidak akan menyikapi dengan sikap yang berlebihan. Kadang orang kalau berkonflik, lalu kemudian dia melakukan apa? Upaya-upaya untuk menghancurkan orang yang sedang berkonflik dengannya. Dengan menfitnahnya, menciptakan tuduhan-tuduhan baru. Itu berarti dia sudah fajar. Maka seorang muslim walaupun dalam kondisi dia sedang ada masalah dengan orang lain, dia tidak akan berdusta. Dia tidak akan bersikap melampaui batas. Semua tindakannya terukur. Paling simpel, Pak. Wa idza khasama fajara itu, ya, kalau bertikai dia bertindak melampaui batas, fajar. Simpelnya gini. Kalau kita ditempeling orang, dalam Islam kita boleh membalas. Punya pilihan. Boleh membalas atau memaafkan. Kalau membalas diperbolehkan, tapi balasannya kalau ditempeling satu kali, balasannya berapa kali? Sekali. Kalau kita membalas 2 kali, fajar kita. Itu yang saya katakan terukur, adil. Itu contoh dan bisa kita terapkan dalam semua keadaan. Jadi kalau orang hanya menempeleng kita, plek, kita hanya boleh menempeleng juga, plek, gitu aja. Tapi kalau tempeleng sekali, ngaplok 5 kali, fajar. Maka orang muslim ini, dan ini salah satu karakter yang luar biasa, Pak. Karena orang itu akan terlihat karakter aslinya ketika dalam kondisi apa? Kondisi yang tidak nyaman. Kalau dalam kondisi nyaman semuanya kelihatan jujur, kelihatan baik. Dalam kondisi tidak nyaman itu ya diuji, ada persoalan, ada problem, di situ terlihat karakter aslinya. Orang ini jujur apa tidak, adil apa tidak. Kita punya pegawai melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu dalam aturan ya sebetulnya hanya perlu ditegur. Tapi karena kita punya sifat buruk, kita keluarkan. Padahal aturannya hanya perlu ditegur. Kita fajar kita, melampaui batas. Orang muslim tidak seperti itu. Maka itu yang saya katakan tindakannya terukur. Kalau memang dia harus membalas 1 kali, ya dia hanya membalas 1 kali. Perilakunya selalu terukur dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Dia tidak melampaui batas. Yang namanya melampaui batas itu berarti melampaui batasan yang seharusnya dia berhenti pada batasan tersebut. Itu orang beriman. Konflik dengan siapapun. Kan kita lihat banyak, ya mohon maaf saudara-saudara kita, ketika terjadi konflik, ada perselisihan, wah mulai dia fitnah orang. Dia tuduh dengan tuduhan dusta. Itu bukan akhlak orang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man tahallama bihulmin lam yarahu
kullifa an ya'qid baina sya'iratain yaumal qiyamah walan yaf'alha. Ini diantara bentuk dusta. Apa itu? Berdusta dalam persoalan mimpi. Siapa yang mengaku bermimpi, melihat di dalam tidurnya apa yang tidak dia lihat, maka dia akan diberi beban untuk mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat, dan itu tidak akan mungkin dilakukan. Maka jangan pernah berdusta walaupun hanya cerita-cerita mimpi. Tadi malam saya ketemu Nabi. Wah, Nabi mengucapkan salam kepada saya. Cirinya gimana Nabi Muhammad SAW? Rambutnya putih semua. Kedzib. Anda dusta. Karena di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah justru ubahnya Nabi itu sedikit. Ya. Itulah pentingnya kita mempelajari fisiknya Nabi. Apalagi zaman sekarang, Pak, banyak orang yang aku ketemu Nabi. Banyak. Yang lebih parah saya dengar sendiri ketemu Allah. Waduh. Ya. Dan itu dipercaya dan diikuti. Dulu tahun 80-an, ya, ada orang mengaku ketemu Nabi. Lalu Nabi membuat wasiat. Dan wasiat ini wajib untuk disebarkan. Siapa yang tidak menyebarkan, dia akan celaka. Itu jelas kedustaan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada syariat baru. Karena dengan wafatnya Rasulullah SAW, artinya wafat itu Rasulullah SAW berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, agama ini sudah sempurna. Sebagaimana firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dan mimpi yang lain, pokoknya jangan bohong, Pak, walaupun dalam urusan mimpi. Ya. Walaupun dalam urusan mimpi. Bapak-bapak sampaikan ke istrinya, tadi malam saya didatangi oleh malaikat kelihatannya itu. Saya disuruh untuk mencari istri baru kelihatannya. Nah, itu luar biasa itu. Ada wasiatnya. Kalau istrinya nggak nurut, akan celaka 7 turunan. Wow. Betul, Pak. Jadi saya ada seseorang, ya, yaitu ya berupaya untuk memperlihatkan dirinya, kesolehan dirinya dengan cerita-cerita mimpi. Ya. Padahal ancamannya berat, apalagi sampai mengaku mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah mungkin ketemu Nabi, dan kalau memang yang dilihat fisiknya persis seperti yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia betul bermimpi Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu fisiknya Nabi? Dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para sahabat. Dan para ulama menulis kitab yang membicarakan, yang menceritakan tentang fisiknya Rasulullah. Di antaranya kitab yang populer adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi atau Turmudzi. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang sekarang ada yang beredar, ditulis oleh Imam Turmudzi dan disyarah, diberi penjelasan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, salah seorang pengisi yang mengisi kajian di Masjid Nabawi. Itu bagus, Pak. Ya. Karena kitab Syama'il Muhammadiyah ini kalau kita membaca tanpa ada penjelasan agak bingung pasti. Apalagi kalau penerjemahnya kurang ahli, karena ada istilah-istilah yang memang butuh kejelian dan butuh pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Istilah itu pun harus diberi penjelasan oleh ulama. Dan salah satu wallahu alam yang saya tahu, ya, dan sudah diterjemahkan kitab yang baik adalah kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh penulis aslinya Imam Turmudzi, hanya mencantumkan hadis. Rambutnya Nabi, hadis. Jenggotnya Nabi, hadis. Ubannya Nabi, hadis. Pakaiannya Nabi, hadis. Itu butuh penjelasan. Disyarah oleh Syekh Abdul Razak
Badar. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku itu, yaitu yang saya katakan tadi, diantaranya ubannya Rasulullah itu sedikit, Pak. Ubannya Nabi itu sedikit. Maka kalau ada orang ngaku mimpi ketemu Nabi, Nabi itu rambutnya putih semua, ya, itu berarti insya Allah yang dia lihat bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau umpamanya fisiknya seperti Nabi, insya Allah itu Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna afral fira an yuriya rajulu ainaih ma lam taraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta, seseorang mengaku melihat, matanya melihat sesuatu apa yang tidak dilihat. Ya. Kemudian di dalam hadis Samurah bin Jundub bituli fi manamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi amma ar-rajul alladhi ra'aitahu yusharshir sidquhu ila qafa. Yusharshir sidquhu ila qafa wa bin Adhan. Kita lanjutkan beberapa hadis lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengisahkan di dalam, dan ini mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya para nabi wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, seperti Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anaknya itu dari melalui mimpi. Dan ingat, hanya mimpinya para nabi yang pasti benar dan wahyu. Mimpi kita belum tentu benar. Terkadang benar, terkadang tidak benar. Di dalam mimpinya Nabi SAW, beliau diperlihatkan laki-laki yang terlentang, ya, dan ada laki-laki yang sedang berdiri di dekatnya membawa gancu besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, dan merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian Nabi bertanya, siapa orang itu? Siapa orang yang mendapatkan siksaan itu? Dijawab, adapun laki-laki yang kau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang dustanya itu tersebar ke seluruh penjuru. Orang yang menyebarkan berita dusta, ancaman keras. Ya, orang yang menyebarkan berita hoax, orang yang menyebarkan berita palsu, apalagi menyebarkan hadis palsu, dan dia tahu itu palsu, dia tahu itu dusta, dia sebarkan, Pak. Dahsyat hukumannya, dirobek sampai ke tengkuk. Kenapa begitu keras? Karena dampak dari dustanya ketika sudah menyebar, itu dampaknya sangat buruk. Kita pernah membaca ada orang dibunuh gara-gara berita hoax. Ada suatu kaum saling bertengkar gara-gara berita hoax. Maka di sini juga peringatan buat kita, Pak. Jangan mudah seperti orang yang tidak punya filter. Semua berita langsung kita telan dan siarkan. Bahaya, Pak. Itu kata Nabi, ciri orang yang berdusta. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukup seseorang itu dianggap berdusta dan dianggap pendusta jika dia selalu menceritakan apa yang didengar. Ada berita, share. Dengar, share. Dengar. Jadi, pikir dulu. Ini valid apa tidak? Benar apa tidak? Maka Allah memberi peringatan kepada kita terkait dengan informasi yang masuk ke kita. Apa kata Allah? Fatabayyanu. Kita disuruh apa? Melakukan verifikasi. Mencari tahu, tabayun dulu.
Itu cara kita menerima berita. Yang pertama, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dusta, apalagi menyebarkan buatan dusta. Ada berita yang pertama, verifikasi, tabayun. Yang kedua, kalau sudah tabayun dan pasti benar, pertanyaan kedua harus kita ajukan kepada diri kita sebelum kita mensiarkan, ada manfaatnya apa tidak. Terkadang berita itu benar tapi tidak boleh kita sebarkan. Contohnya apa? Saya mendengar dari si A lagi ngomongin si B, benar. Tapi apakah bermanfaat kalau saya ceritakan kepada si B? Tidak. Tidak semua berita yang benar perlu disebarluaskan. Kalau kita sudah punya kehati-hatian, insya Allah tidak jatuh dalam larangan atau ancaman yang diancamkan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyana wal kadhib. Orang beriman itu punya sifat buruk, Pak, tapi tidak akan punya tabiat khianat dan dusta. Ini menunjukkan khianat dan dusta itu sifat yang jauh dari sifatnya orang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbiz zur. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya, saya diberi ini, saya punya ini, padahal dia tidak punya apa-apa. Saya punya pengalaman ini, padahal dia tidak punya pengalaman. Demikian pula Nabi SAW bersabda, thalathatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak membersihkan mereka. Adalah salah satunya adalah malikun kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Kemudian terakhir Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Termasuk dalam kaitannya dusta itu suka suudzon. Kata Nabi, jauhilah berburuk sangka. Ya. Jangan berburuk sangka dengan saudara-saudara kita. Ada sesuatu, ya kita melakukan verifikasi, ditanya apa penyebabnya, bukan langsung menghakimi, berburuk sangka, melihat berburuk sangka. Kata Nabi, akdzabul hadits, itu adalah perkataan yang dusta. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita terjaga dari perilaku, sikap dan perkataan dusta. Saya kira cukup, mudah-mudahan ini jelas. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.